Perkenalkan, nama saya Siti Hairani, NIM F430121478, nomor peserta 2020000753974. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 16 Tambak Rawang, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Di kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Sekarang Ibu mau mengingatkan lagi, kita masih COVID. Jadi kita harus mengingat 5M. Apa? Menggunakan menjaga. Sekarang Ibu minta kalian membaca. Kita akan literasi, ya. Ibu minta membaca sebelum kita belajar. Ya, biar kalian semakin lancar membacanya. Manusia bergantung kepada manusia lain karena itu saya berjanji saling mengasihi. Saya dapat bekerja sama Tuhan Apabila sudah habis, masukkan lagi bukunya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Rayuan Buka Kelapa. Siap? Ayo berdiri semua.
Ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama dalam mengamati gambar hewan terawat dan tidak terawat pada PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar tumbuhan yang terawat dan tidak terawat pada PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Yang ketiga, dengan mengamati video upaya pelestarian sumber daya alam pada PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan alasan pentingnya untuk pelestarian alam dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis akibat dari pelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang kelima, didik dapat melakukan studi terhadap pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan benar. Pendidik dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan benar. Manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kita harus merawat baik itu hewan maupun tumbuhan. Apalagi hewan atau tumbuhan kita pelihara, itu harus kita jaga, jangan dibiarkan. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan gambar di depan. Nah, di situ ada tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Ibu sekarang minta kalian coba cari ciri-ciri dari tumbuhan yang terawat dan tidak terawat sama ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Kira-kira apa? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Coba kakak apa ciri-cirinya? Nah, itu gimana gambarnya? Hewannya seperti apa kalau yang terawat? Bagus. Terus? Baik. Kalau sehat. Kalau yang tidak terawat? Sakit. Apa lagi? Mati. Lemah. Nah, tadi hewan. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat? Coba abang dulu. Ayo. Terawat yang itu Ya. benar, bagus, Bagus. Bersih. Segar tidak? segar. Segar. Terus? Yang samping itu di pot yang samping itu kering. Kering. Lagi. Layu. Layu. Nah ya. Nah sekarang kalian perhatikan dulu ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, ketemu lagi dengan Bu Siti Herani. Di sana kalian memperhatikan tumbuhan dan hewan ada berbagai macam tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kalian. Di antara tumbuhan dan hewan tersebut ada yang terawat dan ada juga yang tidak terawat. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nah, yang pertama, ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat yang pertama segar sekali. Yang kedua, batangnya kuat atau kokoh. Yang ketiga, bebas dari hama atau bunga. Yang keempat, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Ciri hewan yang terawat yang pertama, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan berkilat. Jika dipegang atau diusap tidak mudah rontok. Yang ketiga, kulit bersih dan tidak ada luka. Yang keempat, mata terlihat jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah itu kan, kalian udah bisa menyebutkan ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, sekarang
terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Jadi, sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya. Tadi kalian sudah menyimak tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, sekarang kalian buka dulu LKPD-nya. LKPD yang sudah ibu bagikan. Nah, buka LKPD 1. Mengamati video pentingnya peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan membaca bahan ajar. Yang kedua, jelaskan pentingnya peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, diskusikan dan tuliskan hasilnya ke dalam LKPD. Nah, di sini kalian diminta untuk berdiskusi pentingnya peduli terhadap kelestarian sumber daya alam, ya. Mengapa peduli terhadap kelestarian itu sangat penting? Ya. Nih, di sini kan udah ada nih perbedaannya. Ini yang dirawat, ini yang tidak dirawat. Jadi kalau kita nggak peduli sama sumber daya alam atau tumbuhan, berarti akan
itu. Ada. Belum. Mainannya jangan nonton terus. Udah cukup gitu. Bos, bismillah kau. Hiduplah kau berdosa. Ya Allah, terima kasih. Kita perhatikan lagi ke depan. Kita amati video yang ada di depan ya, memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit saja, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak. Agar sesuatu dari hewan dan tumbuhan tersebut bisa kita manfaatkan. Yang pertama contohnya pohon mangga. Pohon mangga yang kita rawat akan menghasilkan buah, sehingga buah tersebut dapat kita makan. Contoh yang kedua yaitu ayam. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging. Nah, telur dan daging ini dapat diolah menjadi bahan makanan. Jadi, dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mempunyai sikap mencintai lingkungan. Ini adalah contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuat sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Nah, tadi video tentang pemanfaatan tumbuhan dan hewan. Nah, di sini juga ada ini manfaat tumbuhan bagi hidup. Nah, sekarang kalian buka lagi LKPD 3. Itu kalian diminta mencari manfaat sumber daya alam hayati. Manfaat dari tumbuhan dan hewan. Kalian cari manfaatnya apa? Misalnya kayak tadi video tumbuhan apa? Mangga. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, sekarang kalian cari. Mau mencari tumbuhan apa? Ya, LKPD ke-3. Kerjakan. Bisa dibuka, ya. Daunnya jadikan apa? Sapu. Terus lagi bisa dibuat dari ini. Kalau sudah selesai semua, kalian buka lagi LKPD 4. Ya, LKPD 4.
tanaman tersebut akan terlihat segar dan tidak mudah layu. Tepuk tangan untuk kelompok bunga mawar. Ya, sekarang kelompok bunga matahari. Harus peduli terhadap sumber daya alam di lingkungan. Kita harus peduli yang ada di sekitar, sehingga sudah harus merawat dan menjaga, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Tepuk tangan untuk bunga matahari. Ada tanggapan untuk kelompok bunga matahari? Apa tanggapannya? Suaranya kecil. Ya. Jadi untuk kelompok bunga matahari, suaranya dibesarkan ya. Sekarang kelompok bunga melati. Tanaman yang tidak terawat akan mudah terserang hama.